Jangan lupa tonton Serius Journey di YouTube kalian masing-masing ya. Jangan lupa subscribe, like, and share, men. Nikmati cerita pendakian di itu yang sangat seru ceria. Oke? Pantau terus YouTube-nya Serius Journey. Oke. Halo Sri, jadi malam ini kita udah selesai prepare. Kita besok mau ke Gunung Sindoro Sumbing dan membawa 3 carrier. Ada Eiger ukuran 35 liter, dan ada Ray ukuran 70 plus 10 liter, dan terakhir adalah Konsina, ini ukuran 60 liter. Jadi ini masih isinya baju, tenda, dan juga sleeping bag. Yang ada tendanya yang Ray sih. Itu nanti kita isi logistik dan perlengkapan, dan kita lihat kekuatan kita membawa carrier besar ini. See you. Jadi pendakian kali ini kita 7 orang, 3 cewek dan 4 cowok. Ada aku Via. Ini CEO-nya Serius Acit, sama Oshi. Ini masih Idris, Fajar, sama Aris, dan juga Munir. Halo Seriusly. Halo. Kita lagi ada di base camp rumah Mbak En. Udah memasukkan keril dan juga barang-barang. Sekarang jam 9:30 dong. Kita mau summit ke Gunung Sindoro Sumbing. Ya, semoga kita bakal lancar ya, mencapai 2 puncak itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Nah, untuk pendakian Sindoro Sumbing ya. Ya, mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan apapun ya. Alhamdulillah bisa mendapatkan view yang indah ya. Amin. Sindoro Sumbing, seriously. Kita mau beli nasi lemak. Nasi lemak. Nasi tabi. Ngawur. Kita mau makan malam ya. Sekarang jam 12:30. Nggak tahu kita mau makan apa, tapi kita ada di rest area Ngawi. Perempatan kok mana Mas? Nah, kali ini kita mau menuju ke Dusun Butuh, Kaliangkrik, Magelang, atau yang sekarang terkenal dengan nama Nepal Van Java. Nah, jadi kira-kira seperti ini akses menuju Dusun Butuh. Dulunya Dusun Butuh ini hanya sebagai base camp perizinan pendakian ke Gunung Sumbing. Tapi sejak tahun 2019, Dusun Butuh ini terkenal dengan destinasi wisata Nepal Van Java. Dan kenapa terkenal menjadi Nepal Van Java? Yuk kita lihat kawasannya seperti apa. Mantap, medannya keren ya. Alhamdulillah kita sampai di parkiran pos Butuh Kaliangkrik, Nepal Van Java ya. Mantap guys. Hari ini kita makan apa ya? Sudah sampai, aku mules lagi. Kita lagi prepare guys untuk pendakian. Jatuh kayaknya. Ini dompet surat yasin. Oh boleh sih kita. Harus WM. Satu tok. Tas sing tengah. Apa turun nanti? Hai seriously. Jadi kita udah nyampe di pos apa namanya? Pos apa? Belum, ini masih. Oh iya, kita mau nyampe di parkiran Sindoro Sumbing. Sindoro di Sumbing. Kita nyampe pukul 6.38. Jadi kita berangkat dari Surabaya tadi malam jam 10 kurang. 10 kurang 20 menit. Dan kita nyampe jam
638. Kita mau ngurus perizinan dulu, terus nanti paling kita mulai jalan jam 9. Gojek dulu tapi. Gojek. Mau gojek apa jalan kaki, guys? Gojek sampai puncak. Halo, sekarang kita mau ke pos perizinan. Kita udah mandi-mandi, terus make up ya. Siap ngojek. Siap ngojek. Berapa mas ojeknya mas? 10.000 aja. 10.000 ke pos perizinan. Nah, setelah kita berberes dan juga istirahat sebentar di parkiran, kita menuju ke pos perizinan pendakian Gunung Sumbing. Tentunya kita melewati kawasan Dusun Butuh. Ada pasar, jadi warga setempat menjual sayur atau hasil panen mereka. Apa desa Nepal? Ya, Dusun Butuh terkenal wisata Nepal Panjapa. Dan di sini juga kita akan melihat landscape rumah penduduk yang seolah bertumpuk. Dan ini identik dengan suasana di desa Namse Bazar di Nepal yang berada di pegunungan Himalaya. Jadi kalau berlibur ke sini udah berasa keluar negeri aja seriously. Terus Dusun Butuh ini itu dusun tertinggi di Magelang loh, karena mencapai ketinggian 1.600 mdpl. Jadi tak heran kalau seriously kesini akan menikmati suasana asri, sejuk, segar, dan pemandangan yang indah. Surat sehat, kita mau izin dulu. Oke, surat sehat. Nggak tahu sih harganya berapa. Kalau dari internet sih katanya 25 atau nggak 20. Jadi kita lihat aja. Oh ya, ini tuh pos 1 dari parkiran tadi naik ojek bayarnya 10.000. Kalau dari sini pos 2 masih ada ojek dan itu lebih nanjak lagi. Terserah mau ojek apa enggak. Kita antri, udah rame. Terus kalau mau nempel stiker harus diserahkan ke basecamp dulu baru ditempel. Sini aja. Apa? Barang bawaannya sudah. Udah. Itu di situ ada. Nah ini ada apa itu? Saya enggak maksudnya. Kayak di Indomaret ada nggak? Nggak ada. Di Indomaret. Apa itu? Tulisan maksudnya bawa berapa. Oh enggak. Berarti ini dibongkar dulu ya Mbak ya? Oh gitu. Barang bawaannya dibongkar dulu, saya cek, terus nanti saya jelaskan. Berarti logistiknya dibawa ke sini? Iya, di Logistik di ruang sebelah. ruang sebelah. Logistiknya Di sana. ya dibawa ke sini aja. Apa saya yang ke sana? Sana aja kayaknya. Oke, iya. Ini adalah salah satu proses perizinan untuk pendakian ke Sumbing. Jadi basecamp mengecek logistik yang kita bawa, tentunya yang berpotensi menjadi sampah seperti plastik atau bungkus makanan dan lainnya, dan juga botol minum. Ini sebenarnya bisa dicek melalui nota belanja kita, tapi berhubung notanya juga nggak ada dan belanja juga mencar, akhirnya kita harus mengeluarkan semua logistik dan dicek oleh basecamp dan dicatat di surat perizinan tentunya. Matras bawa 6 ya? 6 apa 7? 7. SB-nya 7. Kompor 2. kompor 2. Ini bau sih ya. Plastik 3. Ada. Oh, wis. Yang plastik Piring. Piring Oh, sudah situ. 7. Gelas. Gelas 7. 7. Air mineral. 8. Ini dengarkan. 1. Benar-benar sehat lahir batin dan tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Siap. Siap. 2. Menggunakan peralatan standar pendakian atau memenuhi syarat untuk pendakian. Siap. Tidak membawa tisu basah, alat musik, spidol, musik box, cat semprot, pilok, petasan, minuman keras, dan senjata tajam. Siap. 4. Menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan basecamp dan selama pendakian. Siap. Akan membantu kembali semua sampah atau bungkus makanan sekecil apapun yang dibawa
tidak akan menebang pohon atau membuat api unggun di kawasan Gunung Sumbing. 8. Menjaga solidaritas dan kekompakan dalam rombongan selama pendakian. Siap. 9. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pendakian, akan melakukan pertolongan mandiri oleh rombongan sebelum melaporkan kepada pihak base camp. 10. Apabila saya dan rombongan melanggar aturan yang ditetapkan, siap menerima sanksi berupa denda Rp1.025.000 per pelanggaran. Siap. Laksanakan. Kemudian Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran demi ikut menjaga keselamatan tim serta kelestarian alam Gunung Sumbing dan bersedia diberikan sanksi apabila melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Pendakian maksimal 1 malam dan jam 18.00 harus sudah sampai di base camp. Yang poin 1 sampai 10 tata tertib, nomor 3 larangannya, misalnya membawa yang di nomor 3 ini titipkan sini saja. Bila nomor 3 ini dilanggar, ini ada di nomor 10, dendanya Rp1.025.000 per pelanggaran. Belum ya? Terus yang nomor 5, sampah wajib dipisah dengan botol air mineral. Maksudnya sampahnya jangan dimasukkan ke dalam botol. Oke, Mas. Ya. Terus untuk masing-masing logistik yang sudah tercatat di sini, besok turun harus sama. Misalnya kurang 1 itu harga logistik masing-masing 10 kali lipat. Kalau rokok kurang 1 itu harga rokok 1 bungkus. Oh, betul. Terus di sini ya, yang saya tanda ini tidak boleh mendirikan tenda di sepanjang jalur pos 1 sampai pos 2. Kalau di pos 1-nya nggak apa-apa, di pos 2-nya nggak apa-apa. Tapi jangan di dalam shelter. Ini nanti yang saya tulis, setelah pos 2, sungai kedua tidak boleh untuk ambil air, foto-foto, istirahat. Sungai kedua. Nah, setelah pos 2, sungai kedua. Terus saya sarankan untuk ngecampnya di pos 3 aja. Bila mau ke pos 4 nggak apa-apa, tapi untuk mau ke pos 4 jam 12 itu sudah sampai pos 3. Terus kalau mau ke pos 4 itu tenda double layer sama bawa flashlight. Ya, untuk keamanan. Ada flashlight. Ojeknya berapa? Ojek berapa, Mas? 20. Jadinya 1 orang 40. Bawa motor enggak? Enggak bawa mobil. Bawa mobil ya. Jadi 1 orang 40 kalau mau ojek. PP. Enggak. Oh, enggak. Naik doang. Surat keterangan sehat atau peduli lindungi bisa. Peduli lindungi ditunjukin itu. Tunjukin aja. Oh iya, siap. Setelah proses perizinan udah selesai, kita sarapan dan packing lagi karena tadi mengeluarkan logistik untuk pemeriksaan. Nah, setelah beres semuanya, kita memulai pendakian. Seriously, base camp perizinan Gunung Sumbing ini masih menyediakan ojek sampai ke pangkalan ojek yang terletak di bawah pos 1. Nah, selama ojek kita masih melewati kawasan Dusun Butuh, melihat rumah-rumah yang terlihat bertumpuk, dan juga kita melihat para pendaki yang jalan kaki dan juga wisatawan yang ingin eksplor wisata Nepal Van Java. Jalurnya cukup terjal dan juga ekstrim. Untuk awal mungkin masih aspal atau mulus jalannya, tapi agak ke atas sedikit itu mulai bebatuan dan juga terjal. Jadi harus tetap waspada ya, seriously. Nah, ini jarak tempuhnya kurang lebih 10 hingga 15 menit kalau pakai ojek. Lah kalau jalan kaki masih membutuhkan waktu 40 menit hingga 1 jam. Karena kita ingin menghemat waktu dan juga tenaga, kita memilih menggunakan ojek. Selain itu, kita ingin memberdayakan masyarakat setempat. Nah, ojek ini berbeda dengan ojek sebelumnya atau untuk wisatawan. Jadi penumpang atau pendaki itu duduk di depan tukang ojek dan keril kita itu dibawakan oleh tukang ojeknya. Jadi kita sebisa mungkin berpegangan setir sekuat tenaga agar tidak terjatuh dan juga tetap aman.
Mantap. Ini Pak, udah berapa tahun Pak dari tukang ojek Pak? 2 tahun. Oh 2 tahun, aduh oh my god. Mantap. Mantap juga. Ngeri Thank nggak? you Om ya. Makasih, makasih. Oh my god. Oh ya Om. Endio sih. Gimana kesannya, tangannya aman? Tangannya aman. Mengembang, betul. Anak geni setir. Padahal nggak boleh nyetir. Tapi jauh banget ya, nanjak dan jauh. Buat murah sih, 20.000 ya. Asik. Oh iya. Mbak mau sekolah ya Mbak? Iya capek. Iya Pak ya. Gimana Os? Tanganku. Kita sudah sampai di pos ojek yang atas untuk mulai pendakian. Ini masih ladang seperti sayuran dan juga lain-lain. Nah untuk menuju ke pos 1 kita harus menaiki tangga-tangga yang ada di atas pangkalan ojek ini. Mari kita mulai pendakian Gunung Sumbing.